Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada sore ini akan mencoba mempraktekkan coaching supervisi akademik. Yang pertama itu saya dengan alur Tirta, coachingnya dengan alur Tirta. Yang pertama permasalahannya itu saya dulu sebagai coach. Saya Yesika Aldian Fiomita yang berperan di sini sebagai coach. Yang kedua Ibu Rika Rananda itu yang berperan sebagai coachingnya. Baik, kita mulai sesi percakapan coaching dengan alur Tirtanya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu Mita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan senang bisa bertemu Ibu Mita, dan alhamdulillah Bu Mita bisa meluangkan waktunya ingin bertemu dengan saya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu sudah mau ingin dan nanti akan berbagi dengan saya. Berarti Bu Rika sudah percaya dengan saya. Terima kasih banyak Bu. Bagaimana Ibu kesibukannya? Masih sibuk jadi guru? Bu Rahmi, alhamdulillah Bu, tadi masih mengajar. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu dengan anak-anak pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, selama jadi guru, bagaimana pengalamannya? Apakah ada suka dan duka? Pasti tentu ada ya Bu, suka dan dukanya. Boleh sedikit berbagi Bu, ada suka atau dukanya? Oh iya, alhamdulillah Bu, saya sedang mengajar di guru TK ini Bu, banyak sukanya Bu. Sukanya anak-anak kita sampai di sekolah, semua beban yang ada di rumah hilang. Alhamdulillah, ketemu dengan anak-anak senang. Tapi ada sedikit Bu, kendala yang saya temui di dalam kelas. Iya. Mungkin Ibu ada waktu hari ini, saya mau berbincang-bincang, mau berbagi cerita dengan Ibu. Alhamdulillah saya pada hari ini ada sedikit waktu. Boleh kita berbincang-bincang sedikit. Saya juga ingin sedikit berbagi sama Ibu Rika ya. Ini mungkin sebelum kita masuk ke inti percakapan kita hari ini, mungkin Ibu bisa apa yang akan Ibu harapkan dari cerita kita hari ini? Mungkin bisa dikasih tahu dulu apa yang akan Ibu harapkan, apa yang akan Ibu impikan, begitu. Nah, sudah Pak. Saya ingin berbagi tentang permasalahan yang dihadapi di anak saya di dalam kelas, Bu. Jadi nanti saya berharap mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Iya. Berarti hari ini Ibu ingin bercerita dengan saya bagaimana kendala yang Ibu hadapi dengan anak di kelas. Bisa dimulai Bu, dari mana kita awal berceritanya, bagaimana Ibu? Iya, begini Bu. Saya punya anak laki-laki namanya Deren. Dia ke sekolah semangat Bu, hadir tiap hari. Iya. Tapi sampai di sekolah dia belum mau untuk diajak belajar, memegang pensil, untuk duduk bergabung bersama teman-temannya.
teman baca doa dia juga nggak ikut, teman baca doa dia sibuk bermain balok, nanti teman belajar dia sibuk bermain ini, terus nanti kalau ada teman bermain balok dia ganggu, kadang teman udah tinggi-tinggi menyusun logo, Lego, dia pun mengganggu Bu. Jadi dia belum fokus untuk menghadapi pembelajaran. Terus motorik halusnya Bu, kayak tangan ini belum terbiasa memegang pensil. Jadi saya khawatir Bu, nanti pas kan udah berapa bulan nih sekolah, udah Juli, Agustus, September, udah 3 bulan. Tapi dia motor halusnya belum terlatih Bu, jadi belum bisa dia pegang pensil. Jadi saya khawatir Bu atas perkembangan Deren ini di dalam kelas. Mungkin sebelumnya sudah pernah Ibu lurusi apa penyebab dari masalah ini? Masalah Deren pastinya ya Bu. Iya. Sudah pernah Ibu telusuri penyebabnya? Sudah Bu. Anak ini kalau menurut saya kurangnya perhatian dari orang tua, mungkin karena orang tuanya bekerja dua-duanya Bu. Jadi dia tinggal sehari-hari bersama neneknya Bu, bersama neneknya. Jadi mungkin karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua. Kalau menurut perhatian saya Bu. Jadi kalau ini kan si anak ini tinggalnya dengan oma dan Iya, opa atau opanya, kakek dan neneknya karena orang tuanya sibuk bekerja. Pernah tidak Ibu mengamati bagaimana kesehariannya dengan oma opanya tadi, dengan kakek neneknya? Pernah enggak Ibu mengamati anak ini bagaimana belajarnya dengan nenek kakeknya atau kakeknya neneknya ini, bagaimana cara membimbing dan mendidik dia di sehari-hari di rumah? Iya Bu, dari pantauan saya sampai dia di sekolah, nanti pas oma opanya menjemput Deren, dia mendidik Deren dengan cara yang lama sepertinya. Apabila kadang Deren lagi asik bermain, pas jam pulang sekolah Deren belum mau, omanya maksa untuk pulang. Jadi didikannya kedidikan orang yang lama Bu. Jadi yang didik Deren ini seakan dengan didikan yang keras. Iya. Berarti ada pengaruh juga ya Bu, selain tadi pengaruh dari orang tuanya yang sibuk, jadi orang tuanya kurang memberi perhatian, ada juga pengaruh dari cara mendidik kakek dan neneknya tempat dia tinggal sehari-hari. Iya. Nah, mungkin ada rencana Ibu atau semacamnya untuk hal Deren ini? Iya Bu, sebagai seorang guru mungkin saya rencananya ingin menemui atau berbincang-bincang dengan oma, opanya Bu, terus juga bisa nanti berbincang-bincang dengan mami papinya. Tapi kalau kita mau ketemu sama mama papinya cuma hari Sabtu Bu, karena dia diantar sama mami papinya hari Sabtu aja. Sementara hari sehari-hariannya sama omanya Bu. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan. Iya. Berarti nih Ibu, dari tadi pembicaraan Ibu, saya lihat ini Ibu posisinya kira-kira di sekarang kalau rentangnya 1 sampai 10, Ibu menanggapi kasus Deren ini, permasalahan Deren ini, kira-kira Ibu menanggapi sebagai guru itu Ibu di posisi yang mana antara 1 sampai 10 rentang? Di posisi 7. Iya, di posisi 7. Mungkin dengan rencana-rencana yang Ibu utarakan tadi, yang Ibu perbincangkan tadi dengan saya, ada tidak Bu rencana yang secara spesifiknya atau tindak lanjut Ibu? Tadi kan udah rencana Ibu udah beberapa itu yang saya tangkap, udah Ibu mau berbicara dengan orang tuanya, berbicara dengan kakek dan neneknya, tapi ada enggak Bu yang cara atau tindak lanjut Ibu yang secara spesifik yang memungkinkan kita sebagai guru itu bisa kekuatan kita itu kan membimbing ya Bu sebagai guru. Mungkin ada secara spesifiknya tindak lanjut Ibu untuk masalah ini?
Spesifik yang lebih itu iya Bu, mungkin dengan cara, saya bicara dengan orang tuanya, terus dengan spesifiknya mungkin saya bisa, mendekati Deren, berbicara dengan hati ke hati, memberikan perhatian yang lebih kepada Deren, Iya. memberikan perhatian yang lebih, selalu membimbing Deren selalu memujuk supaya Deren ini nanti bisa belajar bersama teman-temannya, mau bekerja, apa yang dikerjakan temannya dia juga ikut. Tapi saya akan berusaha terus Bu, berusaha terus. Iya, saya juga yakin kalau Ibu adalah guru yang hebat, yang bisa membimbing anaknya, khususnya ini ya Bu, anak yang memang butuh perhatian Ibu, yang memang butuh Ibu sentuh hatinya. Saya yakin Ibu pasti bisa. Nah, mungkin bagaimana percakapannya, Ibu udah mendapat tujuan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapat solusi dari percakapan kita hari ini. Saya merasa senang dan saya merasa lega hari ini karena permasalahan yang saya hadapi hari ini sudah dapat solusi dari Ibu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi dengan saya pada hari ini. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah dapat solusi dari percakapan kita hari ini ya Bu. Mungkin di lain waktu kita boleh berbincang-bincang lagi ya Bu, karena memang saya juga ingin tahu nanti bagaimana apakah anak ini sudah mulai lagi giat belajarnya. Kalau perlu nanti saya boleh datang ke sekolah Ibu? Boleh Bu, silakan. Saya tunggu dengan senang hati. Kapan Ibu mau datang? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu Rika sudah mau berbagi cerita dengan saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu harapkan tadi dari pembicaraan kita bisa terlaksana dengan baik untuk anak kita si Deren. Mungkin mungkin sekian kita bicara hari ini. Kalau Ibu Rika ada kegiatan lain boleh dilanjutkan. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sekian penampilan dari kelompok kami, dari kelompok 3, saya sebagai coachnya dan Ibu Rika Rinanda sebagai coachinya. Mungkin untuk sesi yang kedua itu kami akan bertukar peran, yang mana Bu Rika Rinanda sebagai coachnya dan saya sendiri sebagai coachinya nanti. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan, saya lanjutkan dengan Ibu Rika Renanda, teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan kegiatan percakapan antara coach dan coaching kita pada hari ini. Saya atas nama Rika Rananda dan teman saya Yesika, kami berdua akan melakukan kegiatan percakapan coach dan coaching. Baik, kegiatan kami mulai dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yesi, Ibu Mita, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa kabar saya hari ini, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Ada sekolah tadi? Alhamdulillah, saya tadi datang ke sekolah, Bu, meskipun ketika saya berangkat itu sudah disambut oleh hujan di depan rumah. Tapi saya tetap semangat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya senang sekali berjumpa sama Ibu pada hari ini. Saya merasa senang, bahagia bisa bertatap muka sama Ibu Mita pada hari ini. Dan alhamdulillah Bu Mita walaupun hari hujan semangatnya luar biasa. Ini plusnya bagi Ibu Mita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita sebagai guru ini mendidik anak bangsa kita. Amin.
Mungkin sebelumnya Ibu, apa Ibu ada waktu hari ini karena saya mau sedikit berbincang-bincang ini, Bu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu, saya luangkan waktu untuk Bu Mita, asalkan kita bisa bertemu, berbagi pada hari ini. Dengan senang hati saya mau, mendengar perbincangan Ibu Mita pada hari ini. Apa yang akan ada permasalahan dengan Ibu Mita? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Iya, sama-sama. Jadi, sebelum kita masuk ke inti percakapan, apa yang ingin Ibu Mita harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi begini Bu, saya ini sudah 1 tahun mengajar di sekolah yang baru ini. Jadi ada sedikit masalah yang saya hadapi dan sampai sekarang belum nemu oleh saya titik terangnya, Bu. Jadi dari percakapan ini saya ingin nantinya membuahkan hasil yang mana dari percakapan ini saya mendapatkan solusi atas masalah saya sekarang. Ya, baik. Jadi permasalahan atau kendala apa yang sedang Ibu Mita hadapi pada saat ini? Jadi gini Bu, karena saya dulunya mengajar bidang studi dan alhamdulillah saya diangkat jadi ASN kemarin pada tahun 2023 di SD 03 Kotualam. Dan di sana saya diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 3. Jadi kebetulan di kelas 3 ada anak saya berjumlah 14 orang. Dan yang menjadi kendala saya di sini Ibu dan anak kelas 3 itu pun sekarangnya saya mengajar di kelas 4. Ibaratnya saya mendapatkan kelas baru, saya mendapatkan suasana baru, tetapi anaknya tetap anak saya yang saya ajarkan tahun kemarin. Nah, yang satu inilah yang menganjal di pikiran saya, Bu, yang menganjal di hati saya. Anak ini satunya, Bu. Jadi karena anak ini saya merasa sedikit gagal menjadi seorang guru. Kenapa? Karena memang udah 1 tahun anak ini dengan saya, tapi tidak ada perubahannya seperti itu, Bu. Apakah Ibu Mita sudah menelusuri penyebab permasalahan dari anak tersebut? Jadi begini permasalahannya Bu, nama anak ini namanya Albi. Setiap minggunya dari Senin sampai Sabtu itu Bu, pasti ada bolos sekolah 1 hari. Dia bolosnya itu Bu antara Senin, Selasa, Rabu, kalau enggak Kamis. Jadi yang 4 hari itu pasti ambil satu hari dalam 1 minggu itu 1 hari untuk libur, untuk bolos tanpa keterangan. Setelah awalnya sudah pernah saya telusuri masalah ini Bu, sudah saya coba juga untuk berbicara dengan orang tuanya. Awalnya saya coba dulu berbicara dengan anaknya. Saya tanya bagaimana kemarin kenapa tidak hadir, apa alasannya, apakah sakit atau bagaimana, karena tidak ada kabar. Tapi anak ini hanya diam saja tanpa gini Bu, Albi kemarin kenapa datang? Nggak ada Bu, sakit kemarin? Enggak Bu. Jadi saya dari berbicara dengan anak ini tidak menemukan alasan dari permasalahannya. Nah, inisiatiflah saya kemarin tuh Bu ketika di kelas 3 kemarin untuk memanggil orang tuanya. Tapi usaha yang saya lakukan itu tidak membuahkan hasil Bu. Orang tuanya tidak memenuhi undangan saya.
Saya lanjutkan dengan coba menelpon dan mengirim pesan lewat WhatsApp. Dia dibaca Bu, WhatsApp saya itu, chat saya. Kalau saya telepon enggak diangkat. Kalau saya WhatsApp itu dibaca saja tanpa ada respon. Dibaca saja tanpa ada respon. Nah, akhirnya saya tanyalah sama guru sebelumnya, itu di guru kelas 2, katanya memang si anak ini sudah dari kelas 1, kelas 2 juga seperti ini. Libur setiap minggunya itu pasti bolos 1 hari, libur tanpa keterangan. Setelah ditanya sama guru kelas 2, kebetulan guru kelas 2 ini punya hubungan kekerabatan dengan si anak ini Bu, dengan si Albi. Jadi ibu ini ketika Albi ini tidak datang sekolah, dia itu Bu, ibu inilah yang membangunkan, yang menjemputnya ke sekolah. Kebetulan sekolah Albi, rumahnya Albi ini dekat dengan sekolah. Setiap minggu kayak gitu, kayak kata ibu guru yang di kelas 2. Kalau saya cobakan seperti itu, rasanya tidak mungkin gitu Bu. Nah, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkinnya? Yang pertama, saya punya alasan. Yang pertama, saya kebetulan bukan orang asli daerah sekolah saya hanya pendatang. Yang kedua, alasan saya, kalau kita guru pergi membangunkan atau menjemput anak ini ke rumahnya, jadi anak yang kita tinggalkan di kelas dengan siapa? Jadi saya tidak mau merugikan anak-anak teman-teman si Albi ini yang lain. Jadi masalahnya memang udah dari lama Ibu, sudah pernah saya telusuri, saya tanya-tanyalah sama guru yang asli orang sana, memang ternyata anak ini adalah korban broken home. Korban broken home. Jadi dari pengamatan Ibu Mita, bagaimana keseharian anak ini dengan mamanya di rumah? Ya kalau pengamatan saya ya Bu, mungkin karena ini anak korban broken home, jadi ayahnya sudah punya maksudnya punya istri baru, sedangkan ibunya Albi tinggal dengan ibunya, dan ibunya sekarang itu menjadi orang tua tunggal. Artinya ibunya ini sibuk mencari uang, memang kurang diperhatikan sama ibunya. Yang namanya, saya juga paham itu Bu, yang namanya perempuan jadi orang tua tunggal, di samping mendidik anak, pasti yang paling diutamakan mungkin ya ini dari pengamatan saya, ibunya ini lebih mengutamakan mencari uang dulu. Jadi lebih, kalau pengamatan saya ya Bu, ibunya lebih mementingkan adanya uang terlebih dahulu daripada mendamping atau mendidik Albi ini di dalam belajar. Itu yang saya amati selama ini. Ya, karena kita paham juga mungkin karena orang tua tunggal, dia mungkin karena beban mental, beban ekonomi, beban mendidik anak, mungkin karena juga faktor pendidikan dari orang tuanya mungkin. Kalau saya rasa dari pendidikan orang tuanya yang bisa dikatakan tidak mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Iya Bu, betul Bu. Saya tanya juga Bu, kebetulan ada guru senior di sekolah saya itu bulan Desember ini ibunya mau pensiun lagi Bu. Jadi saya tanya, bagaimana lah keluarga si Albi ini, latar belakangnya. Kebetulan ibu itu juga asli orang sana, jadi dia lebih paham bagaimana penduduk sana. Jadi ibu tuh bercerita kalau orang tua Albi ini tidak tamat SD Bu. Jadi memang Albi ini memiliki latar belakang keluarga yang pendidikannya rendah. Itu yang saya temui Bu. Ya, itulah faktor utama. Kenapa dia tidak begitu penting terhadap pendidikan, tidak begitu ngeh terhadap pendidikan anaknya. Jadi dengan kejadian yang demikian, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan ketika melihat kejadian tersebut?
Tindakan yang mungkin sudah saya lakukan ini Bu, Bu Widya ada selesai. saya undang orang tuanya untuk Dalam refleksi berbicara mata ke mata, tapi selesai. tidak pernah Boleh dipenuhi undangan saya. Setiap kali selesai. enggak hanya undangan saya di sini Bu. Setiap apapun ada acara di sekolah, ada rapat di sekolah, itu orang tuanya, mama atau papanya si Albi tidak pernah Pas datang, jam tidak pernah Bu menghadiri. Widya pas jam Ya, mungkin karena dia tidak menghadiri, karena dia maksudnya di sini mungkin kalau menurut pemikiran saya karena dia bekerja untuk mencari Iya. uang untuk menghidupkan anaknya karena dia Iya. orang tua tunggal. Iya itu Bu yang saya temui, katanya mungkin orang tuanya ini beranggapan kalau saya pergi ke sekolah nanti siapa Tidak yang bisa akan kerja. mencari nafkah itu. Ya, Itu dia nggak bisa kerja. juga saya pahami sebenarnya Bu. Dan Iya. juga mungkin yang ini Bu yang sudah saya lakukan itu mencoba si Albi ini sebenarnya Bu anaknya keras. Nah, tipenya itu dia keras, tapi kalau rencananya udah jalan Pak, udah jalan. Kalau kalau dikerasin, kita mendidiknya dengan keras, dia penangis Bu. Dia hatinya keras, tapi dia penangis. Nah, mungkin cara yang saya lakukan itu dengan menyentuh hatinya, dengan mendekatinya, karena memang mungkin si Albi ini tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Salah satunya mungkin ayahnya, karena memang Albi ini ditinggal ketika masih TK lagi Bu. Jadi mungkin saya berharap saya bisa menjadi atau memberi perhatian yang tidak diberi yang tidak diberi oleh ayahnya. Mungkin itu yang saya coba lakukan untuk menyelesaikan masalah Albi ini. Ya, saya lihat dari permasalahan ini, Ibu memiliki kekuatan yang dapat Ibu jadikan untuk mencari solusi dalam permasalahan Aldi ini. Terus di saat ini, kira-kira posisi Ibu berada di mana di dalam membimbing Aldi ini? Misalnya kalau dari rentang 1 sampai 10, Ibu berada di angka berapa? Mungkin kalau diposisikan dari 1 sampai 10, mungkin saya baru berada di posisi 6 atau 7 ya Bu. Karena memang belum saya sadari saya belum maksimal dalam mendampingi si Albi ini Bu. Itu penyebabnya kalau menurut Ibu? Iya. Belum maksimal mendampingi Aldi. Iya, itu penyebabnya mungkin Bu. Memang saya akui saya punya kelemahan, belum maksimal saya. Jadi mungkin kalau posisi saya sekarang berada 6 atau 7 baru Bu. Ya baik Ibu Mita, di sini saya lihat dari percakapan kita bahwa anak Ibu yang Aldi itu kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya broken home, karena ada permasalahan keluarga, karena pendidikan orang tuanya, karena orang tuanya tunggal yang mempunyai mungkin beban mental, beban ekonomi yang harus diselesaikan dia sendiri. Jadi berdampak kepada anaknya dan juga orang tuanya yang mamanya belum mengutamakan pendidikan bagi anaknya. Ya begitu kan Ibu Mita? Iya Bu, betul Bu. Iya, itu yang saya amati selama ini Bu. Ya, mungkin ada rencana Ibu untuk masalah Aldi ini agar Aldi bisa lebih rajin belajarnya dan juga bisa hadir setiap hari tanpa adanya izin, tanpa adanya libur? Ya, mungkin usaha saya Bu, saya akan memanggil Albi lagi, berbicara lagi dengan Albi, memberi perhatian lebih untuk si Albi, dan juga mungkin berusaha lagi untuk
berbicara dengan orang Kan kemarin tuanya. sudah dibuat refleksi diri coaching. Masih Nah, adakah kali ini mungkin sudah ada ada refleksinya. strategi Ibu untuk hal tersebut? Untuk kali ini sudah ada refleksinya. Mungkin Sudah. yang Kalau lebih sudah boleh kembali ke apanya ya Bu, menu. mungkin yang lebih Hentikan tepatnya rekamannya, Bu. karena ini Hentikan saya sudah rekamannya. pernah kembali ke mencoba menu. untuk itu Bu, untuk Oke. mengundang orang tua Albi untuk berbicara di sekolah, tapi orang tuanya Iya. memang mungkin karena latar belakang ekonomi tadi, karena orang tuanya juga sibuk mencari uang gitu, mencari nafkah. Mungkin yang lebih lanjutnya yang akan saya lakukan kunjungan rumah mungkin ya Bu. Iya, kunjungan Kunjungan rumah itu rumah. bagus itu. Jadi iya, nanti mungkin saya bicarakan dengan kepala sekolah baiknya bagaimana, apakah kunjungan rumah ini diizinkan atau bagaimananya. Memang saya ingin sekali mengunjungi orang tuanya, bertemu, tapi ya karena saya masih ada rasa takut Bu. Mungkin dengan ada nanti didampingi oleh kepala sekolah, itu mungkin tindak lanjut yang akan segera saya lakukan untuk permasalahan ini. Iya, betul itu Bu. Sebaiknya Ibu mengadakan kunjungan rumah, jadi kita tahu bagaimana kehidupan dia sehari-hari, bagaimana kebiasaan dia sehari-hari, bagaimana pola pikir orang tuanya, kita bisa mendekati orang tuanya sehingga mudah-mudahan dengan kedekatan Ibu dengan adanya kunjungan rumah, orang tuanya ada kedekatan hati dengan Ibu nantinya. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan iya Bu, betul. Jadi Ibu sudah dapat solusi dari kendala yang Ibu hadapi pada yang Ibu ceritakan pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapat solusi dari permasalahannya. Mungkin dengan ya memang dengan yang lebih tepatnya, yang lebih mujarabnya mungkin ya Bu, dengan mengunjungi orang tuanya di rumah agar dapat saya sebagai guru mendekati, selain kita mendekati anaknya, kita juga dapat mendekati dan mengambil hati orang tuanya. Mungkin itu yang saya dapatkan hari ini Bu, sudah ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga minta terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya ke Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Ibu Mita, sama-sama. Semoga ke depannya kita bisa berbagi cerita tentang kesibukan, tentang permasalahan yang kita hadapi di sekolah, baik pun di rumah nantinya. Semoga Bu Mita jangan sungkan-sungkan. Kalau mau ada masalah, silakan bercerita ke saya. Saya akan dengan senang hati dan bahagia bisa mendengar cerita dari Bu Mita. Semoga ke depannya kita bisa sama-sama sukses di dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu Mita kalau ada mungkin salah kata, mungkin ada tindakan saya yang salah kepada Bu Mita pada hari ini, tapi saya pada hari ini senang mendengar cerita Bu Mita. Saya merasa bahagia bisa ketemu sama Bu Mita pada hari ini. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan saya hari ini. Refleksinya sudah ada kan Pak? Baik, demikianlah percakapan kita dari kelompok 3 pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Mita. Baik, terima kasih Bu Rika. Itu sesi kedua tadi penampilan dari kelompok kami, yaitu percakapan coaching dengan Alur Tirta. Untuk selanjutnya mungkin refleksi yang akan kita bahas bersama. Kalau saya sebagai moderator, kalau ada salah dalam penyampaian, tadi juga sebagai coaching dan juga coaching, kalau ada kata yang kurang mengenakkan didengar, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.